Kembali lagi di Dokter Indonesia. Ya, kita ketahui bahwa penyakit HIV dan AIDS merupakan satu dari sekian banyak penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan sampai saat ini vaksin maupun obatnya masih dalam proses pencarian lebih akurat untuk membantu para penderita HIV dan AIDS. Nah, ingin tahu bagaimana proses dari penularan, bahkan komplikasi penyakit apa saja yang bisa terjadi pada seorang penderita HIV dan AIDS, bersama saya sudah ada Dr. Daniel. Yes. Dr. Daniel. Ya. Ya, kita ketahui bahwa penyakit HIV lalu berkembang masuk ke dalam fase AIDS. Itu adalah suatu fase yang tidak singkat. Betul. Bisa mulai dari 2 sampai 20 tahunan lah. Waktu ya dok ya, yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, bahkan 10 tahun. Iya. Tapi ada kabar yang kurang baik, di mana pada saat 10 tahun itu biasanya jarang dialami gejala. Jadi seakan-akan tidak apa-apa. Dan awalnya pun pada saat seseorang terjangkiti virus ini, gejalanya seperti hanya flu biasa. Nah, itu yang menjadikan terus penularan HIV AIDS tadi, seperti yang dikatakan Dr. Rian, itu terus-menerus bertambah dari tahun demi tahun. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jika tidak dilakukan sesuatu pada seorang penderita HIV AIDS tadi, maka biasanya akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, di mana terjadi infeksi yang berat, terjadi bahkan penyakit yang ringan sekalipun itu dapat menyebabkan kematian. Dan yang sangat diperhatinkan adalah penularan virus HIV ini hampir kebanyakan tidak diketahui dengan gejala yang pasti. Penularan itu bisa melalui hubungan seksual yang tidak sehat dan tidak aman. Dan hampir kebanyakan kasus tidak ada gejala secara fisik pada partner seksual seseorang yang menderita HIV, sehingga penularan HIV begitu tinggi melalui proses hubungan seks. Kemudian yang kedua adalah melalui jarum suntik yang sudah terkontaminasi virus HIV. Biasanya terjadi pada pengguna narkoba. Pengguna narkoba yang berganti-ganti jarum suntik. Lalu ketiga adalah melalui air susu ibu, yang dikhawatirkan adalah transfusi juga. Iya, jadi lewat jarum suntik. Nah, hanya memang trennya waktu dahulu itu adalah lewat jarum suntik. Akhir-akhir ini ternyata sedikit bergeser, di mana penularan lewat hubungan seksual tadi jauh lebih banyak. Karena ya perilaku yang sudah berubah, mulai menganut suatu budaya yang kurang bagus, seks bebas, tidak menggunakan pelindung dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke demo ini. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang yang normal sama tubuh seorang yang menderita HIV? Bahwa kita tahu bahwa penderita HIV ini terjadi penurunan kekebalan tubuh sehingga beberapa penyakit sekunder alias penyakit yang mungkin pada orang normal tidak terjadi atau bahkan tidak menjadi parah, pada orang HIV itu bisa parah. Saya contohkan dulu pada orang normal ya dok ya. Orang normal ini apabila daya tahan tubuhnya bagus, biasanya kayak penyakit pilek, penyakit kulit kayak jamur itu bisa hilang 3-4 hari. Anggap cairan yang ada di botol ini adalah beberapa kuman. Iya, kuman-kuman ada penyakit. Virus, ada bakteri. Betul. Lalu misalkan ada jamur. Ya, infeksi jamur saja. Itu kan jarang terjadi ya pada saat orang itu daya tahan tubuhnya bagus. Begitu. Oke, ini bisa kita gambarin di sini tidak terjadi perubahan pada strukturnya. Anggaplah istilahnya beberapa organ itu masih berjalan dengan baik. Karena daya tahan tubuh itulah yang menolak si kuman masuk ke dalam tubuh sehingga kuman tidak berhasil membentuk penyakit-penyakit yang serius. Apa yang terjadi dengan penderita HIV? Nah, kita akan lihat ini pada saat HIV ya, saya akan lakukan perlakuan yang sama seperti tadi, memperagakan bahwa pada seseorang yang menderita HIV, di mana sel imun yang termasuk CD4, limfosit T tadi, itu sangat rendah, dok. Bahkan pada kondisi yang sangat rendah sekali, tercipta suatu kondisi yang kita sebut AIDS, ya. Maka bahkan penyakit seperti misalkan infeksi jamur, pneumonia, atau TBC, atau influenza sekalipun dapat menyebabkan gangguan yang berat sekali bagi seorang penderita HIV dan menyebabkan kerusakan organ yang berat juga, akhirnya bisa bahkan terjadi kematian. Terapi untuk HIV sampai sekarang masih belum ada yang optimal. Ada 2 hal yang dilakukan oleh para dokter dan ahli medis. Yang pertama adalah bagaimana kita menghambat perkembangan dari virusnya. Yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan cara bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, dari sebetulnya yang bisa kita lakukan sehari-hari, termasuk mengkonsumsi makanan nutrisi, makanan-makanan buah-buahan yang sehat, yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, itu dapat membantu. Nah, di sini saya memiliki satu meja lagi, dan ini adalah buah manggis. Kulit manggis yang berwarna merah keunguan,
ini adalah salah satu sumber antioksidan yang sangat kuat. Ya, yang pertama, antioksidan akan berperan. Dia akan membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terdapat suatu peneliti kita sebut CD4 limfosit tadi. Yang mana pada seorang yang menderita HIV itu sangat rendah. Nah, ini jika ditingkatkan, harapannya ya kita sebut CD4 limfosit tadi, yang mana pada seorang yang menderita HIV itu sangat rendah. Nah, ini jika ditingkatkan, harapannya ya infeksi sekunder tadi yang dapat menyebabkan kematian pada HIV itu dapat dicegah. Begitu. Jadi ya bagaimanapun proses mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, tentu Apalagi saja. penyakit yang mengakibatkan angka kematian itu cukup tinggi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ya, terima kasih Dokter Daniel informasinya ya menarik sekali. Setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya tentunya. Siapa lagi kalau bukan di Dokter Indonesia.